Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat pagi hari ini Prof. Alhamdulillah, pokoknya doanya dulur El Victor, pendengar El Victor ini memang luar biasa. Jadi saya sehat sampai hari ini. Masya Allah. Cuma beberapa hari yang lalu saya absen karena Desember itu banyak kegiatan ya. Banyak kegiatan di kampus ya. Mulai rapat kerja, rapat evaluasi, menguji mahasiswa, itu banyak sekali. Ini tadi sebetulnya saya juga ini datang atau tidak itu, tapi saya ingat-ingat, wah ini sudah lama ya. Kata istri saya, Mas sudah beberapa kali tidak datang. Iyalah sekarang saya hadir. Masya Allah. Ya, karena I love you all ya. I love you all. Aduh, saya sangat mencintai Anda semuanya. Masya Allah. Mengapa saya mencintai Anda semuanya? Karena Anda ini orang beriman, bertakwa kepada Allah. Oh, ya. Dan mungkin di antara Anda banyak yang mendoakan saya, ya, yang saya tidak tahu. Allah Maha tahu. Sehingga saya sakit-sakit pun ya tetap sehat. Masya Allah. Gitu, ya. Itu barokah doa yang tidak diketahui. Oh iyalah, doanya orang yang tulus itu. Tidak punya pamrih. Itu luar biasa. Baik. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang ini. Judulnya itu jauhi penguasa jika tidak bisa memberi tausiah. Jauhi penguasa jika tidak bisa memberi tausiah. Betul. Masya Allah. Ya, luar biasa sekali judulnya Prof. Iya. Jadi begini ya. Ini saya kutip dari, ini sebenarnya apa yang saya sampaikan ini saya ambil dari perkataan sahabat Nabi yang terkenal, namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi Hudzaifah ibnul Yaman ini memang orang yang memiliki kelebihan ya. Hudzaifah ibnul Yaman ya. Ini sahabat Nabi yang punya kelebihan besar ya. Kelebihan besar. Nah, beliau ini apa itu ya, memiliki kelebihan itu antara lain bisa membaca wajah orang walaupun tidak pasti gitu ya. Jadi saya ulang ya, Hudzaifah ibnul Yaman ini memang sahabat Nabi yang terkenal jujur ya, ya baik, kemudian punya kelebihan bisa melihat wajah orang itu bisa diketahui lah, bisa diterawang, walaupun tidak pasti, tapi beberapa hal selalu benar, banyak benarnya. Masya Allah. Oleh karena itu Umar sangat hormat pada orang ini, sangat hormat pada orang ini. Bahkan kalau mau mengangkat menteri kadang-kadang ya tanya pada beliau kepada Hudzaifah gimana ini orang ini. Ya itu kelebihan ya. Kelebihan yang diberikan Allah kepada seseorang. Ya. Dan ini perlu saya sampaikan pada pendengar ini dan juga pemirsa, bahwa kelebihan orang itu tidak harus orang itu muslim. Tidak harus muslim ya Bro? Tidak harus muslim. Sekarang umpamanya Newton ya, oh, itu kan kelebihan. Penemu apa itu? Hukum Newton. Lah iya. Albert Einstein. Masya Allah. Kan tidak muslim. Tidak harus diberikan muslim. Kelebihan. Nah, banyak loh, Aristoteles, Cicero, filosof-filosof itu. Masya Allah. Itu kan punya kelebihan. Lalu kalau punya kelebihan katakan bisa memijat orang sampai sembuh, memegang tangannya sudah bisa tahu semuanya.
yaitu dengan menyembuhkan tulang yang patah, hanya diusap-usap, diberi air. Jadi saya ulang bahwa kelebihan seseorang itu tidak harus dia itu menjadi muslim. Nah, lalu berarti kan begini tuh, apalagi kalau Anda itu muslim. Masya Allah. Iya toh Mas. Nilai plus tersendiri. Ya, kita ini punya Al-Quran, punya Al-Hadis ya, punya Allah, punya Rasulullah, punya Ka'bah, punya Raudhah mati, punya referensi ya ajaran-ajaran para sahabat dulu itu coba. Nah cuma kita ini tidak bisa menggali itu. Karena apa? Karena kita kurang kontemplasi. Allah. Kita kurang kontemplasi. Contoh ya, umpamanya gitu, kayak saya membaca, umpamanya saya kutip beberapa bulan yang lalu itu, Bob Marley itu. Jadi Bob Marley itu punya kelebihan pikiran-pikiran yang cerdas. Bob Marley sangat cerdas. Nah, Bob Marley itu siapa? Dia bukan muslim. Dia adalah pencipta lagu dan ya pemusik reggae genrenya ya. Yang terkenal di dunia. Yang rambutnya gimbal tuh. Panjang. Iya. Pernah tahu? Iya. Nah, rambutnya gimbal. Itu orang Jamaika tuh. Iya. Orang Jamaika tuh. Dan dia pikirannya bagus sekali itu, sampai dikagumi dunia. Dan juga jauh sebelum kematiannya, dia pernah mengatakan, saya suatu saat nanti saya mati tahun saya nanti umur 36 saya mati. Tahu dia. Tahu posisinya. Iya. Loh itu coba kelebihan begitu itu. Karena dia ini ya mencipta lagu itu dengan hati, dengan pikiran terus. Sampai coba kata-kata begini nih ya. If the door is closed, ya. If the door is closed, don't you know that another is open? If the door is closed, don't you know another is open? Yeah, another door is open. Jika kamu itu menemukan pintu yang tertutup, nggak bisa masuk, ya, tidakkah kamu tahu masih banyak pintu yang bisa dimasuki? Nah itu kan kata-kata mutiara yang bagus. Ya. Loh, renungan-renungan begitu tuh Mas. Renungan-renungan begitu tuh yang luar biasa. Masya Allah. Umpamanya Jack Ma. Jack Ma itu. Jack Ma itu tahu. Jadi Bob Marley itu penyanyi reggae ya. Dan itu ternyata meninggalnya kan kena kanker. Masya Allah. Kanker umur 36 persis. Sampai meninggalnya itu dimakamkan secara kenegaraan. Umur 36. Secara kenegaraan. Padahal umur 36. Karena dia mengharumkan nama negara. Masya Allah. Mengharumkan nama bangsanya itu. Loh itu loh. Padahal dia itu penganut agama bukan muslim. Tapi kok bisa punya hal masih banyak. Termasuk yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Itu yang emancipate yourself from mental slavery. Emancipate yourself from mental slavery. Ya. But none itu apa itu? None but ourselves can free our minds. Jadi dia mengatakan begitu. Bebaskan dirimu itu dari pengekangan cara berpikir. Saya berpikir begini karena saya kehilangan identitas nanti, saya kayak gini nanti saya
nggak dapat uang, kalau saya begini, itu harus dibebaskan. Itu mental perbudakan. Mental perbudakan. Perbudakan mental. Perbudakan mental. Jadi kamu tuh jangan dikekang. Ya, bebaskan dirimu itu. Dan tidak ada orang yang bisa membebaskan pikiran kita kecuali diri kita sendiri. Allah. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Coba. Pikiran-pikiran gitu kan bagus sekali. Dan itu tidak muslim. Apalagi kita ini orang yang sholatnya khusyuk, orang yang tahajudnya, sujudnya lama, betapa banyak energi Tuhan, betapa banyak pikiran-pikiran yang bisa keluar. Ya. Benar itu. Saya sampaikan ini ya, gitu ya, karena saya menulis tentang buku tentang sholat. Banyak pikiran-pikiran saya, banyak tulisan-tulisan saya itu yang keluar justru ketika kita sholat. Lah padahal saya masih seperti ini gitu. Makanya saya kemarin memberitahu teman-teman itu, kamu kok ya merespon WA di grupmu itu berapa, 20 grup. Lah terus kapan kamu tuh merenungmu kapan? Masya Allah. Jadi dia kehilangan mutiaranya. Dia tidak mau ini, tidak mau usaha. Jadi seneng-seneng saja, tidak mau kontemplasi yang ini. Mahatma Gandhi, coba. Bukan muslim. Bukan muslim, tapi pikiran-pikirannya coba. Yeah. Apalagi kita ini yang baca Quran, yang dekat pada Allah, yang sujud lama, kemudian di situ iktikaf, zikir, itu berapa banyak. Nah, hari ini saya tadi waktu sholat ya, itu saya ingat begini. Jangan takut kanker, tumor ataupun virus atau apapun. Jangan takut. Sebab mereka itu tidak bisa mematikanmu. Yang bisa mematikanmu hanya Allah. Itu saya tadi mulai berangkat saya ingat. Jadi jangan sekali-kali takut kepada tumor, kanker, virus, apalagi ya, stroke atau penyakit. Jangan takut, sebab yang mereka tidak ada satupun, semuanya itu virus atau apapun, bakteri ataupun yang mematikan kamu, tidak bisa. Yang mematikan itu hanya Allah. Jadi kalau Allah sudah berkehendak ya hidup, kalau tidak berkehendak ya dimatikan. Jadi jangan takut, lakukan segala sesuatu secara profesional, ya usaha-usaha yang itu menurut keilmuan itu memang benar. Kemudian dekat kepada Allah. Masya Allah. Waktunya mati ya mati, tapi jangan ceroboh. Nah gitu ya. Nah ini luar biasa. Nah itu yang kemarin saya jelaskan tentang Bob Marley. Nah, betapa orang itu bisa memiliki kelebihan-kelebihan dan tidak harus itu. Nah sebagai ini ya, kata terakhir sebelum break ya, saya ingat hadis Nabi ya, hadis Nabi. Memang betul apa yang saya katakan itu, saya berani mengatakan demikian karena Rasulullah pernah mengatakan, Innallaha yu'til mala liman ahabba wa man lam yuhib. Ya, Allah itu bisa memberikan sesuatu yang berharga, ya, termasuk harta apa saja kan, pikiran kan juga berharga tuh. Kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai. Dicintai dan tidak dicintai. Ya, menyembah Allah atau tidak. Masya Allah. Allah memberikan kekayaan, dolar, uang, rupiah, euro, emas, properti apa saja, kepada yang dicintai dan tidak cintai. Kepada yang muslim atau tidak muslim. Kepada yang taat beragama atau orang yang mendurhakai agama, melecehkan agama. Masya Allah. Ya. Tapi kata Rasulullah, wala yu'tiddin illa lima yuhib. Tetapi kalau hidayah itu memang khusus pada orang-orang yang dicintai. Masya Allah. Nah mereka semua mungkin punya pikiran-pikiran brilian tadi itu. Mereka tidak dapat satu, yaitu agama, hidayah agama. Nah, itu. Wala yu'tiddin illa lima yuhib. Dan tidak memberikan
hidayah agama itu kecuali kau yang dipilih. Maka dulur El Victor semuanya ini coba. Anda ini orang terpilih lah. Kita orang terpilih. Oh, terpilih. Kita kenal Allah dan mengakui dan yakin bahwa kita siap mati karena Allah. Masya Allah. Ya toh? Kita siap miskin karena Allah. Coba. Wah, luar biasa toh. Kita siap menghabiskan waktu sekian lama untuk memuji salawat Nabi kepada Rasulullah. Pada salawat kepada Nabi atau kepada Rasulullah. Coba. Kita ini dipilih, Mas. Jadi kita umpamanya tidak punya apa-apa, tapi berbanggalah, bersyukurlah bahwa Anda ini dipilih. Tidak main-main. Kita syahadat, kita sholawat, kita baca Quran, itu semuanya kan karena itu. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang pesan tadi itu, pesan Hudzaifah tadi. Katanya jangan mendekati penguasa, sebab nanti kalau Anda sudah dekat dengan penguasa, Anda cenderung untuk membenarkan seluruh tindakannya dan Anda tidak pernah berani berkata tidak. Masya Allah. Tapi nanti akan saya lanjutkan setelah ini. Ya. Iya, jadi itu pesannya Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi Hudzaifah ibnul Yaman itu punya kelebihan seperti itu. Nah, oleh karena itu dia jadi kelebihannya tadi itu bisa melihat watak orang, walaupun tidak mesti benar ya. Jadi tidak pasti, tapi karena dia mungkin punya kelebihan itu atau berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Orang melihat gitu saja, mohon maaf saja, itu dikatakan di Hong Kong ya, di Taiwan itu, seperti di Jordan, jalan Jordan itu di Hong Kong itu ada pasar malam Jordan itu. Jordan itu di situ ada sekitar baris berapa orang tuh yang orang-orang ahli gitu-gitu itu. Ahli menang. Ya, jadi kalau wajah Anda gini, ini masih nanti pekerjaannya itu begini. Yang cocok itu begini. Oh. Itu ini wajah Anda ini bener ya, Anda itu punya sifat begini ya, gitu. Ya bener. Itu pakai buku-buku besar, buku-buku dari Cina itu. Kitab sucinya. Dan banyak yang ya tidak seluruhnya benar, tapi juga ada yang benar. Itu memberi masukan-masukan seperti itu. Masya Allah. Orang teman-teman kita dari Tionghoa itu begitu. Itu kelebihan loh. Kelebihan. Nah, Hudzaifah ibnul Yaman itu bisa begitu. Mungkin kelebihan itu karena memang dia ini ya, karena kesabarannya ya, kesabaran dan ketabahannya ya, dalam hidupnya itu. Karena Hudzaifah ibnul Yaman ini ketika masuk Islam diantarkan bapaknya juga ya. Kemudian Hudzaifah jadi tentara perang. Bahkan di kemudian hari menjadi panglima perang. Kemudian ketika dalam peperangan itu dia dan sama bapaknya itu ikut berdua. Ya. Nah, ternyata dia ini terbunuh oleh pasukan Islam sendiri. Hudzaifahnya. Bukan bapaknya ini. Ayahnya. Iya. Itu. Padahal orang Hudzaifah sudah teriak, itu Abi, itu ayahku, tapi tetap kena ini. Dianggapnya itu musuh atau apa gitu loh. Masya Allah. Nah, akhirnya Nabi, seluruh sahabat itu diam semua beberapa itu, pada saat itu diam semua, tidak ada yang berani bicara. Takut nanti diapakan Rasulullah. Ya gelisah, ya kecewa, ya merasa bersalah. Ini orang baik, bapaknya orang baik, kok bisa terbunuh oleh kami sendiri itu. Akhirnya Nabi menyuruh kepada orang yang membunuh itu, kamu harus membayar denda. Denda ini haknya untuk ahli waris. Tapi Hudzaifah mengatakan, kita terima dengan ridho takdir Allah. Terus harta yang denda yang diberikan kepada kami, tolong langsung berikan pada orang-orang miskin dan kepentingan negara. Mungkin karena itunya ya. Mungkin karena itunya. Amalan seperti itu tadi. Mungkin ya, mungkin Allah memberi kelebihan seperti itu. Nah, beliau mengatakan tadi itu, jangan mendekati penguasa sebab
nanti Anda akan kesulitan untuk berkata tidak kepada kezalimannya. Masya Allah. Yang sulit seperti itu ya Prof ya. Ya, tidak berarti kemudian kita tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Ya, Hudzaifah mengatakan begitu ya silakan. Tapi kalau bagi saya ya tidak selalu. Tentu jika ya, kalau Hudzaifah pokoknya begitu saja, tidak pakai jika. Nah, saya tadi nambah sendiri. Jangan mendekati penguasa sebab nanti Anda akan. Nah, bagi saya tidak begitu. Lah kalau seseorang mendekati penguasa, mungkin gubernur, mungkin bupati, mungkin presiden, wakil presiden, menteri, tapi dengan mendekati itu kita bisa memberi masukan-masukan yang baik. Toh? Memberi masukan-masukan yang baik. Ini Pak, ini saya kira ada ini Pak penting ini perlu ada ini. Maulid Nabi ini saya kira perlu Pak, ini tidak hanya pengajian Pak, mungkin ini kita bikin kebiar cita Nabi dalam bentuk praktis Pak. Kita gimana rame-rame seluruh jamaah masjid kita ajak ke sungai, kemudian kita membersihkan itu sama dengan salawat kita membersihkan sungai loh, kan bagus toh. Gitu. Terus Pak, saya kira kebijakan itu perlu ditinjau kembali Pak, tidak bagus maunya gitu. Loh, berarti kan bagus toh. Jangankan itu, Fudail bin Iyad itu ulama besar. Ulama besar pernah mengatakan, selama saya bisa berdoa, saya akan berdoa untuk kepala negara, untuk pimpinan, kepala pemerintahan. Sebab kalau saya berdoa untuk diri saya sendiri, saya ini siapa? Saya tidak punya pengaruh. Tapi kalau saya berdoa untuk penguasa, ya, sama dengan saya ingin bagaimana 270 juta orang itu bisa berubah nasibnya, bisa berubah cara berpikirnya, bisa berubah masa depannya dengan kebijakan itu. Masya Allah. Itu Fudail bin Iyad. Kenapa saya nggak berdoa untuk diri saya? Saya ini siapa? Saya punya pengaruh apa? Saya kalau jadi orang baik, pengaruhnya apa? Kemana? Gitu. Maka dekat dengan penguasa itu silakan, tidak apa-apa, asalkan kita bisa memberi tausiah. Artinya ini baik, ini baik. Yang jelek itu adalah seluruhnya dibenarkan, dicarikan dalil yang membenarkan supaya dia tetap dapat fasilitas. Nah, ini yang tidak boleh. Ya toh? Itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita mengatakan, wah ini tidak baik, itu perlu ditinjau lagi. Gitu. Tolong dipikirkan ulang. Jadi bukan haram, enggak, tapi bahasanya yang tetap substansinya itu adalah membimbing orang tidak melakukan kejahatan, kezaliman. Bahasanya yang kita perhalus, tidak itu salah, tapi itu perlu kita pikirkan ulang. Kita istikharah lah, gitu ya. Masya Allah, penting bahasanya ya. Kita konsultasikan dengan yang ahli. Itu manfaatnya di mana? Ya itu manfaat, iya. Manfaatnya itu mungkin 70, tapi mungkin itu masalahnya itu muncul 100, berarti kan rugi kita. Nah, itu ngomong gitu. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Artinya apa itu, Prof? Sadiquka, teman sejatimu itu siapa? Teman sejati adalah orang yang berani berkata jujur kepadamu, bukan orang yang selalu membenarkan tindakanmu. Masya Allah. Sama kalau penguasa itu kita jadi jangan kemudian langsung saja tidak boleh mendekat. Nah, kalau tidak boleh mendekat, kemudian yang dekat dengan penguasa itu orang-orang yang jahat. Rusak. Itu, ya. Malam-malam hari diajak, bos, ini ada wanita bos, ini bos di sana bos, murah bos, ini hanya 30 juta bos, ini masih ting-ting lah bos, ini mana itu, mana coba. Beres bos itu bos. Coba. Akhirnya dia berangkat. Nah kalau orang baik, bos malam ini kita berdoa bos, istighosah lah begitu. Iya. Ya tapi jangan lama-lama lah.
kita supaya bisa ikut bisa makan malam. Boleh. Nggak coba. Bagus toh? Kalau dikirim, ini harus kita bunuh ini bos. Oh, ini orang jahat kayak gini harus kita habisi orang sebenarnya. Membunuh. Karena yang orang baik-baik menjauh. Iya toh? Iya. Orang bisa, maka silakan mendekat penguasa asalkan Anda mampu bertausiah. Berpesan yang baik, melakukan yang baik dan mencegah yang tidak baik. Ingat kata Imam Syafi'i tadi itu, sadiquka man sodakoka laman sodakoka. Teman yang baik itu adalah teman yang bisa berbicara jujur kepadamu. Kalau kamu salah ya salah. Laman sodakoka, bukan orang yang selalu membenarkan apa saja yang kau ucapkan, apa yang kau tindakan. Awas, ini Mas Ishak, kita kadang-kadang seneng saya itu dengan teman itu. Kenapa? Selalu memberi apresiasi loh. Tapi kalau yang sering memberi nasihat, tidak suka saya itu. Mesti aku dilokno loh. Oh, itu nasihat bahasanya diolok-olok. Tidak ada yang benar saya di mata dia itu loh. Masya Allah. Itu kalau begitu berarti bukan teman yang baik. Seperti itu bukan teman yang baik. Teman yang baik adalah teman yang berani berkata jujur kalau kamu salah. Ya. Bukan orang yang selalu membenarkan kamu walaupun kamu salah. Oke ya, gitu. Kita break dulu. Baik, kita akan lanjutkan lagi dulu Renje setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syara. Jadi selanjutnya adalah apa itu, kita mengkaji sholawat Nabi ini. Buku sholawat Nabi, buku Berbagi Damai mulai sholawat Nabi halaman 27 ya. 27. Nah, ini bagaimana kita lebih mendapatkan cahaya Nabi. Bagaimana kita lebih mendapatkan cahaya Nabi. Cara kita mendapatkan cahaya Nabi itu antara lain adalah kita ini menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Masya Allah. Ya cinta, seneng lah gitu, seneng dengannya. Ya kalau kita menyebut sholawat Nabi dengan rasa seneng kan berarti menunjukkan cinta. Tandanya orang cinta itu apa Mas? Apa saja? Tandanya cinta itu rindu, Bro. Rindu. Terpikirkan terus. Nah, itu tuh. Rindu. Ya makanya itu kayak lagunya Bimbo itu Mas. Gimana, Bro? Itu. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Itu loh. Itu kan, itu dia kerinduan. Dia pernah mengatakan pada saya itu, saya nulis lagu itu sambil, ini kan ciptaan ini Taufik Ismail itu. Senang saya itu dia. Dan lagu itu sampai hari ini masih top. Itu. Berapa jarak darimu ya Rasul, terasa dekat di sini. Masya Allah. Cinta ikhlasmu pada manusia, bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Itu rindu. Nah, itu tanda cinta. Nah, bagaimana kalau rasa cinta tapi tidak menjalankan perintahnya? Ayo gimana? Berarti palsu-palsu ini, Bro. Enggak juga. Jangan begitu. Enggak juga ya, Bro. Enggak palsu. Ya sudahlah, cinta kan sudah lumayan cinta. Iya, setidaknya. Lah, kalau belum menjalankan, ya nanti lama-lama kan menjalankan. Itu karena dia menyebut nama Nabi itu Nabi senang. Nah, masa Nabi senang tidak memberikan cahaya kita? Hanya soal waktu saja. Jadi tidak ada itu sholawat palsu, jangan ekstrim begitu. Ya, sholawat kok palsu gimana? Allahumma sholli ala Muhammad ya. Ya pasti toh. Iya. Lah kok masih
dia masih mencuri, masih ini. Ya, betapa lebih jahatnya kalau sudah mencuri dan tidak mau bersalawat. Iya toh? Kita berpikir yang positif. Lah kamu masih mencuri, ya kita doakan nanti dengan sholawat Nabi dia bisa berhenti dari mencuri. Wallahu a'lam. Bagaimana Allah bekerja untuk memberikan cahaya Rasulullah kepadanya. Maka di sini pada halaman 27 ini pada poin 16 ini coba dibaca, Mas. Pembaca sholawat akan ditingkatkan rasa cintanya kepada Nabi sebagai konsekuensi dari penyebutan Nabi yang berulang-ulang. Cinta kepada Nabi itu semakin menguat setelah nama Nabi terpatri kuat self-talk dalam hati dan otak, sehingga lidahnya secara otomatis bergerak menyanjung Nabi. Nabi SAW selalu membalas cinta siapapun yang mencintainya. Masya Allah. Itu ya. Jadi ya, ini kalau lagunya Bimbo tadi itu, dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Saya rasanya kalau Bimbo, iya, engkau cintamu kepadaku itu lebih besar daripada cintaku kepadamu. Iya toh? Nah, bagaimana Nabi itu ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim itu besok itu yang dibaca Nabi tahu enggak sampai? Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan aku dan selamatkan umatku. Coba. Jadi yang pertama kali diberi izin, diberitakan menyeberang Shiratal Mustaqim, sirat as-sirat dari neraka ke surga itu, pertama kali yang disuruh kan Nabi, yang diizinkan. Dan itu kan Nabi itu ketika melewati itu, Nabi berdoa Allahumma sallim, Allahumma sallim. Masya Allah. Tetap berdoa ya Pak, ya, itu ya. Di akhirat itu doa. Nah, kenapa kita sering-sering membaca selawat Nabi kan supaya gini, tanda cinta tadi kan rindu toh. Oke. Tanda yang kedua adalah cinta itu sering menyebut namanya. Iya toh? Ya, tanda cinta ya selalu sering menyebut namanya. Sering memanggilnya toh? Sering banget. Itu. Pernah toh, Mas? Semuanya pernah merasakan. Iya, Masya Allah. Sampai sedikit-sedikit, oh my baby. Sedikit-sedikit pokoknya gitulah disebut. Selalu ingat, ya toh? Ingat. Itu kan dulu katakan, saya kalau melihat gelas ini ingat kamu, ingat piring, ingat kamu. Karena waktu dulu itu masih ingat kamu berikan segelas air itu, yang airnya biasa tapi membuat semangat hidupku. Masya Allah. Aduh. Aduh. Pernah kamu itu membawakan sepiring nasi itu tidak ada lauknya sama sekali, hanya peyek. Tapi ketika engkau menyuguhkan dengan senyum dan doa, itu rasanya tubuhku menjadi kuat dan tegar. Masya Allah. Oh, pokoknya selalu nyebut namanya. Lah, orang baca selawat Nabi itu akan semakin dicintai Rasulullah, semakin mendapatkan cinta Rasulullah. Mau ndak? Gitu. Mau toh? Mau. Lah iya. Dari gak gelem tak galene sing liya-liyane kena digalene. Gitu? Luar biasa itu. Ini manfaat mengapa kita harus sering-sering membaca selawat Nabi. Sekali lagi saya katakan, bagi yang selawat Nabi tapi banyak dosa, bukan berarti selawatnya sia-sia. Tidak pernah ada syarat bahwa yang membaca salawat itu harus orang yang bersih. Tidak ada syarat. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak ada katanya, kan tidak ada kata-katanya bahwa siapa yang baca salawat lalu melakukan dosa, salawatnya terhapus. Tidak ada juga. Tertolak nggak ada. Tidak ada. Tertolak juga tidak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tidak ada. Masya Allah. Maka kita perbanyak baca salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, semuanya terserahlah kapan gitu ya. Allah memberikan apa, ya sudahlah. Yang penting kamu baca yang baik-baik. Kemudian yang 17 apa? Selanjutnya yang 17 berapa? Iya, 17 apa itu?
Pembaca sholawat mendapat petunjuk Allah sebagai balasan atas hatinya yang penuh cinta Nabi, sehingga tidak terbesit keinginan melakukan dosa. Ya itu lah, kok kayak gitu tadi itu loh. Sekarang gini tuh Mas ya. Mahatma Gandhi itu mengatakan tuh, tadi saya katakan ya, non Muslim. Mengapa saya hari-hari ini mengutip itu non Muslim? Karena ada pepatah tuh Mas. Khudhil hikmah walau min famil kalbi. Kamu itu harus pandai mengambil pelajaran walaupun yang kata-kata keluar dari mulut anjing. Coba. Masya Allah. Itu toh. Jadi kita nggak boleh. Orang yang gila pun itu kalau ngomongnya itu bisa diterima, ya harus diterima. Gitu loh. Orang gila. Loh iya, orang gila pun kalau ngomong, umpamanya orang gila lagi ngomel itu katakan matahari itu terbit. Kamu ndak lihat matahari itu bukan karena ndak terbit, karena matamu itu tertutup, rembes matamu. Mamanya gitu tuh. Ayo bener apa enggak? Iya. Bener enggak? Bener toh? Bukan matahari ndak terbit, Mas. Mata kita. Matamu tuh yang tertutup. Loh, coba, dia kan bener. Walaupun orang itu lagi fly, lagi ini. Kata-kata orang, terus kita berpikir iya ya. Bukan orang itu tidak baik ya. Orang itu baik, cuma pikiran kita yang jelek. Loh. Nah, Mahatma Gandhi mengatakan, apa yang keluar dari mulut orang itu adalah cermin dari apa yang dalam otaknya. Oke ya? Oke. Sekarang nama Nabi itu orang mulia apa enggak? Orang mulia. Sekarang kita masukkan ke dalam hati kita, ke dalam tubuh kita. Ya. Nabi Muhammad kita masukkan dalam tubuh kita. Saya nanti yang keluar itu insya Allah ya yang baik-baik, yang baik-baik gitu. Masya Allah. Jadi kalau teko itu loh Mas, teko kita isi, yang kita keluarkan. Kalau diisi teh, jadi teh, keluar teh. Yang kita isi zam-zam juga yang keluar. Yang kita isikan itu kencingnya kerbau, yang keluar kencingnya ya kerbau. Tergantung isinya. Nah, yang kita isikan dalam hati kita itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang keluar tuh ya nanti hal-hal yang itu dicintai Rasulullah. Masya Allah. Ini yang nomor 17 itu di situ. Terus nomor 18. Nama pembaca sholawat dan salam selalu didengar, disebut dan dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Allah telah mengutus malaikat dengan tugas khusus menyampaikan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan salam siapapun. Jadi sekarang kalau Mas Ishak membaca sholawat itu Nabi menjawab toh, ya. Karena apa? Nama Ishak itu disebut oleh Nabi kenapa? Siapa yang membawa ke sana? Malaikat toh. Jadi karena Allah mengutus malaikat yang khusus mencari orang yang baca sholawat, disampaikan. Ini sholawat dari Ishak. Ini sholawat dari Hulam. Ini sholawat dari Ali. Khusus malaikatnya. Khusus. Ya, gitu. Makanya jangan ngobrol lama-lama lah gitu ya. Baca selawat, diselingi selawat Nabi ya, jangan bermain HP terlalu lama. Ingat sebentar break, sebentar baca selawat Nabi gitu. Ya itu tuh, jadi dikirim karena ada malaikat khusus untuk itu, khusus tugasnya itu. Terus dan yang ke-19 Prof, pembaca sholawat dipuji Allah sebagai muslim yang pandai berterima kasih atas jasa-jasa Nabi yang telah membimbingnya. Oke, ya. Sekarang Allahumma sholli ala Muhammad artinya apa? Sholawat. Wahai Allah, berikan keselamatan dan kesejahteraan dan ampunan. Oke ya? Kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena saya ini tahu yang benar karena ada Nabi Muhammad. Masya Allah, jasa beliau ya. Iya toh. Jadi orang yang baca sholawat itu berarti dia ini dicatat sebagai orang pandai terima kasih. Masya Allah. Nah coba kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad kan kita tidak minta apa-apa. Kita tidak minta apa-apa. Berikan salam pada Nabi Muhammad. Tidak ada diembel-embeli untuk dikiting, kan tidak ada. Tidak ada salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Ya itu. Makanya di dalam orang kalau haji dan umrah itu
mesti kalau ke makam Rasulullah itu diberi doa gitu. Assalamualaikum ayyuhan nabi, Allahumma atil wasilat al fadilah, kemudian Allahumma jazi afdhalal jaza. Ya Allah, balaslah kebaikan Nabi Muhammad ini dengan kebalasan terbaik. Masya Allah. Terima kasih toh. Jadi orang baca salawat itu sekaligus dia mencerminkan, dicatat Allah sebagai orang ini pintar terima kasih. Ya toh, pintar terima kasih. Maka saya sampaikan pada murid-murid itu ya, kalau menyampaikan sesuatu, alhamdulillah, terima kasih saya bisa begini karena diajar oleh guru saya. Tuh, saya kok bisa menghitung, kok bisa sholat kamu? Ya saya dulu diajari matematika oleh guru saya. 1 tambah 1 itu 2, 2 tambah 1 itu 3, dan 3 tambah 1 itu 4. Sehingga saya bisa sholat zuhur sekarang. Iya toh? Nah kalau enggak bisa kan gimana sholatnya? Enggak paham. Oh enggak bisa matematika. Padahal simpel lah ya. Saya terima kasih Pak Guru matematika saya ngajari dulu. Saya kok bisa menghitung zakat ya, zakat uang saya, penghasilan saya setahun ini berarti zakat saya sekian. Ini kok bisa begitu? Iya, saya diajari oleh guru saya matematika. Disebut namanya ini. Lah kok tahu ukurannya itu? Diajari guru agama saya. Orangnya sekarang masih hidup atau orang yang sudah meninggal dunia. Disebut. Ya kan gitu tuh. Nah, keluarganya yang guru ini seneng enggak? Seneng. Ya Allah, pandai menghargai. Hanya dia loh selama ini anak yang menyebut anakku ya almarhum itu punya jasa. Yang lain-lain itu tidak tahu sama sekali. Masya Allah. Terus berdoa, ya Allah, murid yang kayak begitu itu, ya Allah, layak, jadikan orang yang layak menjadi orang besar. Loh, tambah dapat doa lagi. Nah sekarang saya orang salat kepada Nabi, Allah seneng loh. Oh pandai, terima kasih. Kata Allah, karena orang itu pintar ya, terima kasih itu. Saya kan sudah berjanji, kata Allah dalam Quran, kalau orang pandai terima kasih akan saya tambah kehidupan. Kemudian Allah nyuruh malaikat Mikail, itu ada orang pandai terima kasih itu. Pintu-pintu rezeki yang kamu tetap kemarin buka sekarang buka. Masya Allah. Enak lah gitu ya. Nah, yang terakhir apa itu? Ya, pembaca sholawat akan dihargai dan dicintai Allah sebab ia lebih mengutamakan berdoa untuk Nabi melalui sholawat daripada berdoa untuk dirinya sendiri. Iya, ya. Lah kan kita baca sholawat banyak untuk siapa? Untuk Nabi. Untuk Nabi. Sampai dirinya lupa. Sampai dia tidak minta pada dirinya loh. Paham toh? Iya, Prof. Berikan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, ampunan untuk Nabi Muhammad. Bolak-balik itu. Lah, dia nggak minta apa-apa. Itu terus Allah mengatakan, oh, orang ini hebat. Mementingkan Nabi daripada dirinya sendiri. Masya Allah. Ya itu ya kajian kita tentang keindahan kita membaca sholawat. Tadi itu saya kira begitu. Di halaman berapa tadi terakhir? Terakhir 28. 28. Berarti nanti Jumat depan halaman berapa itu? 29. Bagian ketiga. Ya. Terima kasih. Ini waktunya tinggal berapa ini? Kita ada 6 menit, Prof. Kita 6 menit ya, kita baca doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah, kami memulai doa dengan menyebut nama Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan hamdalah, dan kami yakin doa yang diamini oleh orang-orang baik pada hari ini, pada saat ini, yang mengamini orang baik-baik semua, ya Allah, kami yakin Kau akan mengabulkannya. Wahai Allah, dalam genggaman tangan-Mu lah nasib kami. Dalam genggaman tangan-Mu lah, ya Allah, nasib kami.
Ya man biyadihi maqalidus samawati wal ard. Wahai Allah yang di tangannya kunci untuk segala persoalan dunia ini. Semuanya telah Engkau tetapkan sejak kami dalam kandungan, ya Allah. Semua yang terjadi pada kami adalah takdir berdasarkan keadilan-Mu, berdasarkan kasih-Mu. Kami mohon dengan nama-Namu yang agung dalam Asmaul Husna yang Engkau sebutkan dalam kitab suci-Mu, atau telah Engkau ajarkan kepada salah seorang makhluk-Mu, atau nama yang Engkau rahasiakan di sisi-Mu dan tidak ada manusia yang tahu. Wahai Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyubur hati kami. Hati kami yang kering menjadi subur atas kemurahan-Mu. Jadikan Al-Quran ini cahaya mata kami. Amin ya Allah. Jadikan Al-Quran itu penghapus kesedihan kami. Jadikan Al-Quran yang kami baca setiap sholat atau di luar sholat menjadi pemberi harapan masa depan kami. Amin ya Allah. Maafkan kami jika kami membaca Al-Quran masih banyak kekeliruan. Ada yang harus dipanjangkan tapi tidak kami lakukan. Amin. Ada yang harus membacanya dengan suara dengung tetapi kami abaikan. Maafkan kami ya Allah, masih banyak kekurangan di dalam cara kami membaca Al-Quran. Tapi wahai Allah, segala kekurangan kami di dalam baca Al-Quran tidak mengurangi keagungan-Mu, tidak mengurangi keagungan Al-Quran-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi. Wahai Allah, kami memuji-Mu dengan segala kebesaran-Mu. Engkaulah sumber cahaya langit dan bumi dan apa saja yang ada dalam isi langit dan bumi. Cahaya-Mu menembus lapisan langit dan bumi. Sinarilah mata hati kami. Sinarilah mata hati istri kami. Sinarilah mata hati suami kami. Sinarilah mata hati anak-anak yang Kau titipkan di atas pundak kami. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Wahai Allah, tunjukkan kami sekecil apapun yang baik dan berikan kami kekuatan untuk menjalankannya. Tunjukkan pula kepada kami sekecil apapun dosa. Amin ya Allah. Dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Bismillahi masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Ya Allah, dengan nama-Mu segala sesuatu bisa terjadi. Tidak ada yang bisa membuat kami melakukan yang baik kecuali atas pertolongan-Mu. Amin. Ya Allah, bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Atas nama-nama-Mu kami tidak bisa menjauhi yang dosa. Kami tidak bisa ya Allah menjauhi yang dosa. Maka kami hanya bisa menjauhinya jika Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Amin. Jauhkan kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami dari dosa dengan segala cara-Mu yang di luar nalar kami. Amin ya Allah. Wahai Allah, percikkan kesabaran Nabi Ayyub alaihi salam kepada semua hamba-Mu yang sedang sakit hari ini. Percikkan cahaya Nabi-Mu agar mereka ridho, ikhlas, tidak mengeluh, menerima takdir atas penyakit yang diderita. Kuatkan keyakinan, tanamkan keyakinan kepadanya ya Allah. Kuatkan mereka untuk berpasrah kepada Engkau ya Allah. Jadikan mereka orang yang yakin dan pasrah-pasrah kepadamu bahwa Engkau pasti maha kuasa menyembuhkannya. Amin. Sebagaimana Engkau maha kuasa menyembuhkan Nabi Ayyub alaihi salam.
sembuhkan ya Allah seluruh yang sakit melalui keajaiban sebagaimana Engkau menyembuhkan sekian banyak orang pada penyakit-penyakit yang berat melalui kemukjizatan, keajaiban yang Kau berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad. Sampaikan salam kami kepada Nabi Ayub alaihissalam. Sampaikan salam kami kepada Nabi Isa alaihissalam. Kuatkan pula keikhlasan dan kesabaran keluarga yang mencari biaya untuk berobat. Berikan kekuatan dan keikhlasan ya Allah, kesabaran untuk keluarga yang menjadi tulang punggung mereka dan juga merawatnya selama sakit, lebih-lebih yang sudah sekian bulan, sekian tahun lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.